Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Trihapsari dengan NPM 2215061025. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan simulasi seminar proposal dengan judul Penerapan Desain Patterns dalam Pengembangan Aplikasi E-Learning untuk Meningkatkan Reusabilitas Kode. Baiklah, jadi saya mengambil judul ini dilatar belakangi oleh perkembangan pesat teknologi informasi yang mendorong transformasi pembelajaran konvensional menjadi sistem e-learning yang terstruktur dan modular. Namun, dalam praktiknya, banyak proyek e-learning masih menggunakan struktur kode yang tidak modular, sukar diwujudkan kembali, dan mempersulit proses pemeliharaan dan pengembangan lanjutan. Struktur kode seperti ini mengakibatkan duplikasi logika dan tingginya dependensi antar komponen, sehingga memperlambat siklus pengembangan kode GRIM. Untuk mengatasi hal tersebut, metode desain berbasis pola atau desain patterns menjadi solusi yang populer dan banyak diteliti. Desain patterns dinilai mampu meningkatkan modularitas, memudahkan pemeliharaan, serta mendukung reusabilitas kode. Sebagai contoh, studi empiris menunjukkan bahwa saat developer menerapkan pola-pola desain, kualitas perangkat lunak secara signifikan membaik, termasuk aspek reusabilitas dan waktu pengembangan yang dipangkas hingga 25%. Meskipun demikian, beberapa penelitian juga mengingatkan bahwa implementasi desain patterns tidak selalu memberikan hasil yang optimal. Jika diterapkan sembarangan, desain patterns bisa memunculkan kompleksitas berlebih dan potensi kode Grimme tetap ada jika modularisasi tidak dijaga dengan baik. Oleh karena itu, perlu pemilihan dan penerapan pola yang tepat sesuai konteks aplikasi e-learning. Berdasarkan gambaran yang saya jelaskan, penelitian ini tertantang untuk mengkaji penerapan desain patterns seperti MVC, Factory, Singleton, dan strategi dalam pengembangan aplikasi e-learning. Fokus utamanya adalah mengevaluasi sejauh mana penerapan pola-pola tersebut dapat meningkatkan reusabilitas kode, meminimalkan duplikasi, dan mempermudah pengembangan berkelanjutan pada aplikasi e-learning. Selanjutnya, terdapat identifikasi masalah. Yang pertama, struktur kode aplikasi e-learning yang tidak modular dan sulit digunakan kembali menyebabkan proses pengembangan ulang dan pemeliharaan menjadi tidak efisien dan rawan error. Kemudian, kurangnya penerapan prinsip-prinsip rekayasa perangkat lunak yang baik, seperti penggunaan desain patterns dalam pengembangan sistem e-learning, khususnya untuk pengembangan pemula atau proyek skala kecil menengah. Kemudian yang ketiga, belum adanya evaluasi yang sistematis terhadap efektivitas penerapan desain patterns dalam meningkatkan reusabilitas kode pada konteks pengembangan aplikasi e-learning. Selanjutnya yang keempat, kebutuhan akan metode yang dapat meningkatkan reusabilitas, maintainability, dan skalabilitas kode dalam pengembangan perangkat lunak pendidikan berbasis digital. Kemudian, dari latar belakang dan juga identifikasi masalah, saya merumuskan masalah yang pertama, bagaimana struktur kode aplikasi e-learning sebelum dan sesudah penerapan desain patterns. Kemudian, desain patterns apa saja yang tepat dan efektif diterapkan untuk meningkatkan reusabilitas kode pada aplikasi e-learning. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh penerapan desain patterns terhadap tingkat reusabilitas dan modularitas kode program. Tujuan dari penelitian ini yang pertama untuk menganalisis struktur kode dalam pengembangan aplikasi e-learning, kemudian menerapkan desain patterns yang sesuai untuk meningkatkan reusabilitas kode dalam pengembangan aplikasi e-learning, dan yang ketiga mengukur dan mengevaluasi dampak penerapan desain patterns terhadap kualitas struktur kode, khususnya dari segi modularitas dan reusabilitas. Lalu, manfaat dari penelitian yang pertama menambah literatur terkait penggunaan desain patterns dalam pengembangan perangkat lunak. Yang kedua, memberikan pemahaman tentang pengaruh desain patterns terhadap kualitas struktur kode. Yang ketiga, memberikan panduan bagi pengembang dan dalam membangun aplikasi e-learning yang modular dan reusable. Yang keempat, membantu menghasilkan aplikasi yang lebih mudah dipelihara dan dikembangkan kembali. Yang kelima, menyediakan contoh implementasi desain patterns dalam konteks aplikasi pendidikan digital. Dan selanjutnya, terdapat korelasi antara identifikasi masalah, rumusan masalah, dan juga tujuan penelitian. Untuk
RP atau Research Problem. Banyak aplikasi e-learning dikembangkan tanpa struktur kode dan reusable yang modular. Maka rumusan masalahnya bagaimana struktur kode aplikasi sebelum dan sesudah desain patterns diterapkan dan tujuannya untuk menganalisis struktur kode pada aplikasi e-learning yang dibangun. Yang kedua, untuk identifikasi masalah kurangnya pemanfaatan desain patterns dalam konteks sistem pembelajaran digital. Rumusan masalahnya adalah desain patterns apa saja yang tepat dan efektif untuk meningkatkan reusabilitas dan tujuannya untuk menerapkan desain patterns yang sesuai untuk meningkatkan reusabilitas kode. Selanjutnya untuk identifikasi masalah yang ketiga, belum ada evaluasi langsung terhadap pengaruh desain patterns terhadap kualitas kode e-learning. Memiliki rumusan masalah bagaimana pengaruh desain patterns terhadap reusabilitas dan modularitas kode. Lalu tujuannya untuk mengevaluasi dampak penerapan desain patterns terhadap struktur dan reusabilitas kode. Baiklah, selanjutnya terdapat penelitian terkait yang relevan dengan judul yang saya ambil. Jadi untuk yang pertama itu in changing software development efficiency, the role of design patterns in code reusability and flexibility yang ditulis oleh F. Wedian dan S. Abu Fakir di tahun 2019, yang dimana penelitian ini merupakan sistematik literatur review yang mengkaji berbagai studi terkait penggunaan desain patterns dalam meningkatkan efisiensi pengembangan perangkat lunak. Lalu untuk yang kedua ada design patterns, abstraction, and reuse of object-oriented design, yang dimana ditulis oleh Gamma dan yang lainnya, di mana penelitian ini mengidentifikasi dan mengklasifikasikan 23 pola desain yang umum digunakan untuk menyelesaikan masalah desain yang berulang dalam pengembangan perangkat lunak. Lalu untuk yang ketiga, e-learning distributed cloud built on MVC, Design Patterns for Service Task Management, yang dimana ini ditulis oleh Sri Daran dan yang lainnya. Lalu penelitian ini membahas penerapan arsitektur model view controller dalam pengembangan sistem e-learning berbasis cloud yang terdistribusi dengan fokus pada pengelolaan tugas layanan atau service task management. Kemudian untuk studi literatur yang saya lakukan, yang pertama itu ada e-learning yang merupakan sistem pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses belajar mengajar. Dan e-learning ini memungkinkan proses pembelajaran berlangsung secara fleksibel, baik dari segi waktu maupun tepat, serta mampu menjangkau pengguna dalam skala yang lebih luas. Selanjutnya terdapat design patterns, yang dimana desain patterns ini merupakan solusi generik yang terbukti efektif dalam mengatasi masalah berulang dalam rekayasa perangkat lunak. Sebagai mikroarsitektur berulang, pola-pola seperti MVC dan factory membantu mengurangi kompleksitas sistem, meningkatkan modularitas, dan menciptakan struktur yang reusable. Selanjutnya terdapat reusabilitas kode, yang dimana merupakan kemampuan suatu bagian kode untuk digunakan kembali di tempat lain tanpa atau dengan sedikitnya ada modifikasi. Kode yang reusable umumnya memiliki karakteristik modular, loosely coupled, dan memiliki dokumentasi yang baik. Design patterns berperan penting dalam meningkatkan reusabilitas karena dapat membantu memisah tanggung jawab dalam kode dan membuat struktur program menjadi lebih jelas dan fleksibel. Selanjutnya terdapat model view controller, yang dimana merupakan salah satu desain patterns arsitektural yang memisahkan aplikasi menjadi tiga komponen utama, yaitu model, view, dan controller. Dengan memisahkan komponen-komponen ini, MVC mendorong keterpisahan kepentingan yang dapat mempermudah pengembangan, pengujian, dan juga pemeliharaan aplikasi. Baiklah, di sini terdapat waktu dan tempat penelitian, yang dimana waktunya itu dari bulan Juni sampai dengan September. Untuk tempatnya di Laboratorium Terpadu Teknik Elektro, jurusan Teknik Elektro Universitas Lampung, dan untuk Gantt chartnya tersedia di tabel. Baiklah, selanjutnya di sini terdapat perangkat penelitian yang digunakan, itu ada laptop, lalu ada Visual Studio Code, lalu ada framework, dummy data, text content, template design, dan kode reusability.
Baiklah, selanjutnya terdapat tahapan penelitian, di mana dimulai dari identifikasi masalah yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian terdapat studi literatur di tinjauan pustaka untuk e-learning, design pattern, reusabilitas kode, dan juga MVC. Kemudian terdapat analisa kebutuhan yang dimana akan dilakukan dengan studi literatur, observasi langsung, dan juga analisis kode programnya. Selanjutnya terdapat em, perancangan sistem yang dimana akan melalui beberapa tahapan seperti analisis kebutuhan dengan menentukan fitur-fitur yang dibutuhkan dalam aplikasi e-learning. Kemudian terdapat desain sistemnya menggunakan diagram UML seperti use case, class diagram, sequence diagram. Selanjutnya terdapat penerapan desain patterns itu sendiri untuk mengintegrasikan pola-pola desain dalam struktur kode untuk mencapai modularitas dan reusabilitas. Selanjutnya terdapat implementasi aplikasi yang dimana tahapannya meliputi penulisan kode program berdasarkan desain sebelumnya, penerapan desain pattern sesuai dengan arsitektur yang telah ditentukan, dan dilanjutkan dengan pengujian fungsi-fungsi utama aplikasi. Selanjutnya, terdapat decision tree untuk unit testing apakah sesuai dengan analisa kebutuhannya. Nah, di sini unit testing itu untuk menguji setiap komponen aplikasi secara terpisah. Nah, jika dia sudah sesuai, maka akan dilanjutkan ke analisis hasil. Namun jika belum, maka akan mengalami tahapan evaluasi terlebih dahulu sampai dia sudah sesuai. Jadi setelah evaluasi akan kembali ke decision tree untuk unit testingnya. Nah, jika sudah sesuai, maka akan lanjut ke analisis hasil, di mana data yang dikumpulkan dianalisis dengan cara membandingkan struktur kode sebelum dan sesudah penggunaan design patterns. Selanjutnya, mengukur nilai reusabilitas menggunakan tools analisis kode, lalu melakukan interpretasi terhadap hasil metrik yang menyimpulkan pengaruh design patterns terhadap reusabilitasnya. Nah, untuk kemudian eh, terdapat analisa capaian, apakah sudah sesuai dengan indikator pencapaiannya, lalu terdapat laporan penelitian. Nah, di mana untuk indikator pencapaiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, itu penerapan desain pattern sesuai kebutuhan sistem, di mana aplikasi berhasil menerapkan pola desain seperti MVC, factory, singleton, dan atau strategi secara tepat pada komponen yang relevan. Arsitektur aplikasi mencerminkan pemisahan tanggung jawab yang baik. Yang kedua, fungsionalitas aplikasi berjalan dengan baik di mana setiap fitur utama aplikasi e-learning seperti login, akses materi, kuis, penilaian, dan lain sebagainya dapat dijalankan tanpa error setelah integrasi design patterns. Yang ketiga, struktur kode bersifat modular dan reusable, di mana komponen kode dapat digunakan kembali di modul lain tanpa perlu perubahan besar, dan tidak terjadi duplikasi logika di beberapa bagian kode atau low code duplication. Selanjutnya, untuk yang keempat, itu terdapat meningkatnya skor maintainability dan reusability di mana berdasarkan hasil analisis menggunakan tools seperti SonarQube atau Code Climate, nilai maintainability-nya dan reusability menunjukkan kategori baik dengan indeks lebih dari sama dengan 80. Lalu yang kelima meningkatnya efisiensi pengembangan dan pemeliharaan di mana penambahan fitur baru dapat dilakukan tanpa mengganggu struktur program utama. Waktu yang dibutuhkan untuk memahami dan memodifikasi kode lebih singkat dibandingkan kode tanpa desain patterns. Yang keenam, dokumentasi teknis sesuai standar di mana tersedia dokumentasi perancangan seperti diagram, penjelasan desain patterns yang digunakan, dan dokumentasi kode seperti komentar dan juga struktur folder yang memadai dan juga mudah dipahami. Baiklah, cukup sekian simulasi dari seminar proposal yang dapat saya lakukan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.